Halo teman-teman, perkenalkan namaku Roy Firman Sihombing dengan NIM 0811282025 dari jurusan Matematika Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas program untuk penjumlahan bilangan prima. Dua bilangan prima yang dijumlahkan jika bilangan primanya menghasilkan bilangan prima juga akan cetak ya, sebaliknya akan cetak tidak. Saksikan terus videonya teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu di mana kita akan menjumlahkan bilangan prima, dua bilangan prima. Yang dimana kita harus masukkan itu adalah bilangan prima. Nah, jika jumlahnya itu nanti menghasilkan bilangan prima, maka akan cetak ya. Jika tidak, maka akan cetak tidak. Nah, kita pasti perlunya file header, username space std. Ini gunanya untuk mendefinisikan fungsi-fungsi seperti sin, siap, dan ndl. Integer main fungsi utamanya. Kita deklarasikan dari variabel-variabelnya. Ini kita buat pakai array karena kita buat dalam bentuk for nantinya. Dan kita deklarasikan prima. Kita buat dengan boolean atau tipe data yang nilainya itu antara benar atau salah, true atau false. Nanti kita buat di sini true. Dan di sini kita menginputkan bilangannya. Kita buat inisiasi kalau dia bilangan prima, dia akan lanjut ke bilangan selanjutnya untuk mencetak bilangan kedua. Nanti jika dia bilangan prima akan disimpan nilainya. Nah, maka nanti jika keduanya bilangan prima udah mencukupi dua bilangan prima, maka akan kita buat di sini C. Karena tadi kan kita simpan A-nya itu ini. A-nya itu bilangan pertamanya itu di dalam D dan bilangan kedua itu di dalam E. Nah, maka kita buat itu C sama dengan D tambah E. Dan dimana C ini akan adalah jumlahnya. Nah, kita buat inisiasi kalau dia bilangan prima, dia akan menghasilkan cetakan ya. Jika dia bukan bilangan prima, akan cetakan tidak. Nah, gimana sih bentuknya kok bisa begini? Kita buat kita jalankan dulu programnya. Kita buat nilainya itu, kita running dulu. Nah, misalnya kita buat ini pertama 6. Nah, yang kita tahu 6 itu kan bukan bilangan prima. Coba kita buat 3. Nah, langsung ke bilangan kedua karena memang bilangan prima. Nah, kita buat ini 2. 2 bilangan prima enggak? Iya. Nah, langsung cetak iya. 3 ditambah 2, 5. 5 itu bilangan prima atau enggak? Iya, benar. Nah, gimana sih caranya kok bisa kayak gitu? Programnya yang kita pertama kan tadi buat itu AI sama dengan 6. Nah, kita buat apa? AI I-nya itu 6 itu sama dengan 0 enggak? Sama dengan 0 enggak? Atau sebentar ya. Ini kan AI sama dengan 6. 6 sama dengan 0 tidak? Atau 6 itu kan tadi dia bisa dua pilihan, atau 6 itu sama dengan 1 enggak? Salah. Berarti kita tidak jalankan, kita langsung ke else. Nah, di bagian else ini kita buat lagi. Sebentar ya, maaf ya teman-teman. Tadi kan sini ada I sama dengan 1. I sama dengan 1, dimana 1 itu kurang dari sama dengan 20. Benar. Maka kita buat ini tadi. Nah, setelah itu ini di sini. Nah, setelah itu kan tadi tidak memungkinkan, berarti kita ke else. For J. J sama dengan 2. Apakah J itu J2 itu kurang dari sama dengan A tadi berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Benar. Benar tidak? Benar kan? Nah, yang kita buat itu lagi if apakah
I 6 itu modulo 2 kan? Modulo 2 sama dengan 0. Benar. Berarti kita buat prima sama dengan false. Nah, kita buat lagi. Kita berhentikan, break. Dia nggak ngulang lagi ke atas. Dia nggak ngulang lagi. Cuma dia nggak ngulang lagi for-nya ini. Langsung ke sini. Nah, if prima tadi apa? Prima sama dengan true. Salah. Berarti kita ke else langsung. Else. Berarti langsung dicetak kalau 6 ini bukan bilang prima. Nah, kita buat lagi deklarasinya prima sama dengan true. Kita kembalikan lagi. Karena nanti di sini dia itu prima sama dengan false. Harus kita kembalikan lagi. Udah. Berarti kita balik lagi ke atas. Kan tadi dulu jadi i plus plus i sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 kurang i sama dengan 2 kurang sama dengan 20. Benar. Berarti kita inputkan lagi bilangannya tadi kan 3 i A1 maksudnya teman-teman ya, 1. Nah, A1 A2 sama dengan 4 3. Apakah 3 sama dengan 0 atau 3 sama dengan 3 sama dengan 1? Salah. J sama dengan 2. Kita kan langsung ke else. J sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan A-nya tadi kan 3 dibagi 2 karena bentuk integer jadi 1. Salah. Kan salah. Nah, berarti kita nggak ke sini, dia langsung keluar. Berarti yang kita punya itu prima sama dengan true. Apakah prima sama dengan true? Benar. Berarti kita buat D sama dengan A berapa? 2 sama dengan 6. Nah, kita break berhenti. Kita keluar dari situ. Langsung ke sini. I sama dengan 1. I kurang 1 kurang dari sama dengan 20. Benar. Lalu kita cetak B1 sama dengan 2. Apakah 2 sama dengan 0 atau 2 sama dengan 1? Salah. Berarti kita langsung ke else. J sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 2 bagi 2? 1. Salah. Nah, berarti kita langsung sini aja. Apakah prima sama dengan true? Iya, benar. Prima sama dengan true. Berarti kita buat E sama dengan B ke 1 sama dengan, ini bukan 6 ya, maaf teman-teman, ini 3 karena B2, karena A2 ini 2. Nah, kita lanjut lagi ke sini karena dia break kan, ini break. Kita lanjut lagi ke bagian ininya. C sama dengan D ditambah E sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Apakah 5 sama dengan 0 atau 5 sama dengan 1? Salah. Berarti kita kalau ada salah berarti kita ke else. For J sama dengan 2, apakah 2 kurang dari sama dengan C nya berapa tadi? 5 bagi 2 2. Benar. Bentar, maaf teman-teman. 5 bagi 2 itu kan 2. Benar. 2 kurang dari sama dengan 2. Benar. Berarti kita buat prima sama dengan false.
J sama dengan 2. J, apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Benar. Nah, kita coba. Apakah 5 modulo 2 sama dengan 0? Salah. 5 modulo 2 kan 1. Berarti kita keluar dari sini. Karena kan, kita kembali lagi ke atas. Kita kembali lagi ke J++. J++ baru kita buat lagi J sama dengan 3. J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Salah. Berarti kita langsung ke bawah. Prima sama dengan true. Benar. Prima sama dengan true. Karena tadi kita nggak ada masuk ke bagian ini sama bagian atas atau lagi yang prima sama dengan false. Berarti kita cetak output iya. Oke. Makanya tadi pas kita jalankan, dia hasilnya begini, output sama dengan ya. Karena kan 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 termasuk bilangan prima. Sekian dari penjelasan nomor 1. Jika ada kata yang kurang berkenan atau teman-teman kurang memahaminya atau terlalu bertele-tele, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.